Sistem pemerintahan yang menindas pada akhirnya akan melahirkan gelombang perlawanan. Di Priangan Timur, tepatnya di Tasikmalaya dan Garut, awal abad ke-20, perlawanan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan satu-satunya jalan untuk menentukan nasib sendiri. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda gencar menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, mulai dari eksploitasi sumber daya alam berskala besar, tarif pajak yang tinggi, hingga hukum yang tidak adil, sehingga menciptakan jurang kesengsaraan bagi rakyat kecil. Pendidikan pun menjadi barang yang mewah yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Sementara para aristokrat lokal atau menak cenderung menjadi kepanjangan tangan kolonial. Di tengah situasi yang kian panas, lahirlah Sarekat Islam Abdelingbe. Berbeda dengan organisasi induknya yaitu Sarekat Islam, kelompok ini merupakan sayap radikal dan rahasia yang aktif antara tahun 1919 hingga 1920 di wilayah Priangan. Sarekat Islam Abdelingbe dibentuk pasca Kongres Sarekat Islam Tasikmalaya di Manunjaya pada tahun 1918 yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi ini diketuai oleh Haji Ismail dengan sepengetahuan Sastro Cardono yang merupakan sekretaris sentral Sarekat Islam kala itu. Misi utamanya yaitu menyiapkan strategi perang suci atau jihad melawan kolonialisme secara tertutup, bahkan tidak diketahui oleh anggota Sarekat Islam pada umumnya. Haji Ismail bergerak dalam sunyi, menghimpun para kiai, guru ngaji, dan santri di seluruh pelosok Kresidenan Priangan, mulai dari Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, hingga Cianjur. Setiap anggota baru wajib mengambil sumpah setia di hadapan pimpinan untuk menjaga kerahasiaan gerakan demi melindungi cita-cita besar mereka. Tahun 1918 menjadi titik balik. Dunia dilanda krisis ekonomi, sementara di dalam negeri rakyat menghadapi ancaman kelaparan dan inflasi akibat gagal panen. Ironisnya, pemerintah kolonial justru mewajibkan pengumpulan beras secara paksa. Kebijakan ini tentu saja memantik amarah petani dan puncaknya terjadi pada Juli 1919 di Cimareme, Garut. Haji Hasan Haji Gojali beserta anggota keluarganya dengan berani menolak menyerahkan hasil tani kepada pemerintah lokal. Upaya mereka untuk melawan kesewenang-wenangan pejabat lokal dan pejabat kolonial terbilang unik, di mana para anggotanya membekali diri dengan jimat kekebalan. Namun, meski dibekali jimat kebal senjata, mereka tidak dapat berbuat banyak ketika harus berhadapan dengan tentara Belanda yang bersenjatakan lengkap. Pada 7 Juli 1919, Haji Hasan beserta anggota keluarganya gugur setelah dibantai oleh tentara kolonial. Sementara bala bantuan dari Tasikmalaya dan Ciamis yang dimobilisasi oleh Haji Ismail terlambat tiba karena rencana gerakan telah terendus oleh intelijen Belanda. Gerakan ini berhasil dipatahkan. Tokoh-tokoh utama seperti Haji Ismail, termasuk Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Sastro Cardono, turut diseret ke pengadilan. Banyak di antara mereka yang termasuk kiai dan guru ngaji yang kemudian diasingkan ke Bovendigul.